Selamat datang di aplikasi kami. Aplikasi kami ini diperuntukkan untuk pembayaran dan pemesanan makanan di restoran. Aplikasi kami ini bernama Diwestogram. What is love? Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me no more. What is love? Baby, Nah, apa aja sih yang membedakan program ini dengan program yang lain? Yuk kita lihat apa aja sih fitur-fiturnya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa fitur dalam program yang kami buat. Pertama, sebagai pelanggan, kita dapat masukkan nomor reservasi meja yang kita inginkan. Kedua, setelah pelanggan memasukkan nomor reservasi meja, pelanggan akan masuk ke dalam menu utama yang memiliki banyak opsi yang dapat digunakan oleh pelanggan-pelanggan yang datang ke restoran. Nah, ini yang membedakannya dengan program yang lain. Di sini sebagai pemilik restoran, kita juga ingin pastinya memantau ataupun menambah menu makanan baru yang ingin dijual dari restoran. Nah, sebagai owner, kita bisa masuk ke dalam mode owner di mana banyak sekali opsi yang dapat dipilih. Sebagai owner dari restoran dengan cara menekan tombol plus di main menu. Di sini untuk masuk ke dalam mode owner, perlu memasukkan username dan password yang dibuat menggunakan metode hashing. Nah, nanti akan ada opsi-opsi tambahan yang bisa dilihat saat masuk ke dalam mode owner. Setelah memang dirasa selesai mengatur atau memilih opsi dan kalian ingin keluar dari mode owner, kalian bisa menekan tombol min untuk keluar dari mode owner tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam opsi-opsi yang telah disebut sebelumnya. Pertama, sebagai pelanggan dari sebuah restoran, tentunya pasti ada tujuan untuk makan dong. Nah, nggak luput yang namanya pesan makanan. Di opsi satu ini, kalian bisa melihat menu-menu makanan apa aja sih yang dijual oleh restoran. Selain daftar menu, di sini juga tertera harga-harga dari seporsi menu dan kode-kode pesanan dari setiap menu. Di sini, pelanggan akan memasukkan kode pesanan dari menu yang diinginkan dan memasukkan jumlah pesanan yang ingin dipesan. Jika memang dirasa sudah cukup pesannya, pelanggan dapat menekan tombol 0 pada keyboard untuk berhenti memesan. Nah, seandainya pelanggan merasa ingin membatalkan pesanan terakhir yang dibuat, sebagai pelanggan, kita bisa menekan tombol minus 1 untuk menghapus makanan yang terakhir dipesan, atau yang disebut dengan nama undo. Nah, buat kalian yang tidak tahu, untuk mengando pesanan yang telah dibuat, di sini kita menggunakan metode stack. Kedua, nah, pastinya setelah memesan makanan, kadang-kadang kita lupa apa aja sih yang kita pesan sebelumnya. Tenang, di program ini, kita bisa melihat daftar pesanan yang telah kita pesan sebelumnya. Di sini, tertera list pesanan yang dipesan, beserta jumlahnya, serta harga dan subtotalnya. Nah, jika memang merasa pesanan yang telah dipesan ingin dirubah, kalian bisa masukkan opsi nomor 1 yang bertuliskan ubah pesanan. Setelah memasukkan opsi nomor 1, di sini kalian bisa membatalkan pesanan yang telah dipesan dengan menekan tombol 1, atau kalian yang ingin menambah atau mengurangi jumlah pesanan, pelanggan dapat memasukkan opsi nomor 2. Misalnya, kalian memesan 2 item, di mana ada brownies dan keju bakar. Kalian ingin membatalkan keju bakar. Nah, untuk berpindah ke keju bakar, kalian bisa menekan tombol 6, yaitu next, untuk pindah ke keju bakar. Setelah itu, kalian bisa menekan tombol 1 untuk membatalkan pesanan keju bakar. Begitu juga ketika ingin mengubah jumlah pesanan. Misalnya pelanggan telah memesan 2 item, yaitu brownies dan keju bakar. Nah, di sini kalian bisa menambah jumlah pesanan dari keju bakar. Pelanggan jangan lupa untuk menekan tombol 6 untuk next, lalu menekan opsi nomor 2. Lalu, pelanggan bisa masukkan jumlah pesanan baru yang diinginkan. Setelah memang dirasa sudah untuk mengubah pesanan yang telah dibuat, kalian bisa memasukkan angka 0 pada keyboard. Di opsi daftar pesanan ini juga, pelanggan dapat mengurutkan pesanan yang telah dipesan dengan menekan tombol 2 pada keyboard yang bertuliskan urutkan pesanan. Nah, opsi ini dibuat dengan metode sorting pada sistem algoritma. Di sini pelanggan bisa mengurutkan berdasarkan nama makanan, harga, jumlah, dan subtotal. Nah, di sini pelanggan bisa mengurutkan secara ascending, kecil ke besar, atau descending, besar ke kecil. Pasti di sini kalian ada yang nanya, apa sih maksudnya di ascending dan descending? Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya pelanggan memesan 2 item, yaitu brownies dan coklat cair. Nah, ketika kita ingin mengurutkan berdasarkan nama makanan secara ascending, maka dari itu yang paling atas adalah brownies, karena dari besar ke kecil.
Setelah memang sudah cukup untuk mengubah pesanan atau mengurutkan pesanan, pelanggan dapat memasukkan angka 0 untuk simpan perubahan dan kembali ke menu utama. Ketiga, di sini misalnya pelanggan tiba-tiba berubah pikiran untuk tidak jadi membeli makanan yang sudah dipesan. Pelanggan dapat menekan opsi nomor 3, yaitu batalkan semua pesanan. Maka dari itu, pesanan yang telah kita pesan tadi akan terbatalkan secara otomatis. Keempat, di sini pelanggan dapat mencari makanan yang ingin dipesan, apakah statusnya tersedia atau tidak, atau misalnya ingin melihat harga makanan dari restoran dan kode pesanannya. Maka pelanggan dapat memilih opsi nomor 4 untuk mencari pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Kelima, jika pelanggan merasa sudah selesai untuk memesan makanan yang tersedia di restoran, maka pelanggan bisa menekan opsi nomor 5 untuk selesai memesan atau berhenti memesan. Nah, setelah itu pelanggan dapat membayar pesanannya ke kasir. Dan nomor reservasi meja yang awalnya berstatus waiting berubah statusnya menjadi accepted. Selanjutnya kita akan membahas opsi yang terdapat di dalam mode owner. Sebagai pemilik restoran, pastinya kita ingin mengembangkan restoran yang kita miliki beserta menu yang ada. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mudah melalui opsi nomor 6. Dengan opsi ini, kita dapat menambahkan menu baru maupun menghapus menu yang sudah ada sebelumnya. Untuk menambahkan menu baru, Anda dapat memilih pilihan pertama setelah masuk ke dalam opsi 6, yaitu tambahkan menu. Setelah itu, Anda akan diminta untuk memasukkan nama makanan, harga makanan, dan ketersediaan makanan tersebut. Selain itu, menu makanan bisa diubah secara langsung melalui file menu.txt yang terdapat di dalam folder aplikasi dengan format yang sudah ditentukan di dalam file tersebut. Tidak hanya menambahkan menu makanan, pada opsi 6 juga terdapat pilihan untuk menghapus menu yang sudah ada. Hal ini berguna apabila Anda ingin mengganti semua menu yang telah tersimpan ataupun ingin memperbarui menu secara keseluruhan. Jika Anda salah dalam memasukkan nomor meja, Anda tidak perlu merestart atau menunggu program untuk berjalan ulang. Cukup pilih opsi nomor 7 dan masukkan nomor meja yang baru, maka nomor meja akan terupdate secara otomatis. Untuk opsi yang terakhir, sebagai pemilik restoran Anda pasti ingin mencatat siapa saja yang bekerja dengan Anda. Dengan opsi nomor 8, Anda dapat melihat semua karyawan pada restoran Anda beserta jabatan yang dimilikinya. Karyawan dan jabatannya dapat diubah secara langsung melalui file staff.txt yang terdapat di dalam folder program. Dan terakhir, untuk keluar atau menghentikan program, Anda cukup memilih opsi nomor 0 yaitu exit. Dengan catatan mode owner yang sudah diaktifkan, maka program akan secara otomatis berhenti dan menyimpan data baru maupun data lama yang sudah Anda ubah.